Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kita. Kali ini kita akan membuat eh, video project program aplikasi rekomendasi ukuran baju. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri dan juga ada Ramadan Arif, juga ada Ahmad Hafiz, ada Izra Rafif, ada Albani Raihan dan Muhammad Zaki. Nah, tentunya kita membuat program aplikasi rekomendasi ukuran baju ini dengan definisi dan tujuan, bahkan kita menentukan target penggunanya. Nah, dari definisi program aplikasi ukuran baju ini, kita program ini dirancang sebagaimana untuk membantu ya, untuk membantu memastikan ukuran baju yang akan dipilih oleh customer berdasarkan berat dan tinggi badan seseorang. Nah, tujuan dari aplikasi ini apa sih sebenarnya? Yaitu untuk menentukan size dan atau ukuran baju ya. Tadi berdasarkan berat badan atau tinggi badan dan tinggi badan. Nah, kegunaan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan ya para penjual, penjual baju tentunya ya, atau penjual seragam-seragam. Nah, ketika ada pertanyaan si konsumen atau customer, yaitu contohnya kayak misalkan berapa ukuran yang sesuai dengan badan saya, atau kira-kira badan saya cocoknya pakai ukuran apa. Nah, ini aplikasi ini mendukung para customer untuk memilih ukuran bajunya yang sesuai. Dan juga aplikasi ini target penggunanya yaitu salah satunya para penjual baju atau seragam, pedagang, bahkan konsumen untuk menentukan size seragam yang dibutuhkan. Nah, ini kita analisa sebelum membuat program aplikasi rekomendasi ukuran baju. Selanjutnya kita akan masuk ke codingannya ya. Kita akan bahas yang pertama kita menggunakan Dev C++. Tentunya bahas program bahasa C++ ya. Pertama kita save dulu nih. Kita save dengan judul APK program uh, ukuran baju ya. Nah, setelah sudah di save, kita lanjut lakukan coding. Nah, sebelum kita masuk, nah program yang akan dijelaskan itu tadi ya untuk pemilihan ukuran baju. Tentunya kita masukkan yang pertama itu header dan deklarasi fungsi. Yang program ini dimulai dengan menyertakan IOStream tentunya ya. IOStream include IOStream. Nah, selanjutnya kita masukkan using namespace std. Terus using namespace std ini ya untuk apa? Untuk mempermudah penulisan. Selanjutnya kita masukkan void pilihan pilihan ukuran baju karena kita akan mencari ukuran baju. Nah, pilihan ukuran baju ini ya dideklarasikan yang akan berisi seluruh logika dari program nanti. Selanjutnya kita masukkan integer umur. Terus floatnya itu berdasarkan dari tinggi dan berat badan. Stringnya akan menampilkan status dan ukuran yang akan dipakai. Nah, ini kan sudah ya, string status sudah. Oke. Lalu setelah itu kita masuk masuk
ke menampilkan pesan ke layar. Nah, ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok kita yaitu Bang Hafiz. Dipersilakan, Bang Hafiz. Untuk Ya, untuk pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin ngasih codingan untuk menampilkan pesan ke layar. Yang pertama-tama yaitu ketiklah cout, terus tanda kurang dari, kutip 2, Yes. garis miring, N, garis miring lagi, N. Oke. Untuk seterusnya itu kita kasih bintang-bintang. Oh iya iya. Secukupnya saja, semaunya kalian lah untuk pakai bintangnya. Terus pakai tanda kurang dari lagi 2, dan NDL, koma. Terus di bawahnya enter, Sudah. cout seperti tadi. Cout, terus tanda kurang dari 2, terus kutip, habis kutip, terus bisa disebut dengan underscore atau garis bawah, semaunya. Terus setelah kutip kita geser, habis setelah kutip yaitu tanda lagi kurang dari, kutip lagi, garis miring, N, garis miring N, garis miring N. Terus sesudah kutip titik 2, koma. Enter. Terus seperti di atas kita ikuti cout dengan tandanya juga sama, dengan kutipnya juga sama. Terus taplah ke arah tengah untuk kita mengetik selamat datang. Setelah selamat datang, kita geser untuk nulis lagi tanda kurang dari, NDL, titik koma. Terus enter, terus ikuti lagi, spasi lagi, dan ketik, dan selamat mencari. Geser lagi tanda kurang dari dan NDL. Nah, enter lagi, ikuti lagi yang seperti di atas. Spasi. Terus tulis ukuran baju Anda dengan seperti lagi, ikuti lagi. Terus enter, cout. Ini spasi lagi. Ketik mudah tanpa susah. Ikuti lagi. Dan kita atur biar posisinya sesuai, biar enak dipandangnya. Oke, sudah selesai. Kita ketik lagi cout seperti tadi. Kutip, habis kutip kita ketik dengan garis miring N, garis miring N, garis miring N 3 kali.
Seterusnya kita ketik bintang untuk seperti tadi di atas. Sesuaikan yang di atas ya, supaya tidak yang atasnya berbeda dan bawahnya berbeda, harus sesuai biar enak dilihat. Terus habis kutip, di setelah kutip kita pakai tanda lebih dari, kurang dari, kita pakai NDL. Untuk ininya kita pakai out lagi, out pakai tanda kurang dari 2, terus tanda kutip kita pakai garis bawah atau bisa disebut dengan underscore. Sesuai yang di atas ya, biar sama. Terus ketik juga yang sama di atas. Kurang dari, garis miring N 3 kali. Setelah itu koma. Dan untuk ini codingan untuk menampilkan pesan layar seperti ini. Contohnya pemrogramannya seperti ini, dan untuk input data pengguna kita serahkan ke Arif Ramadan. Ya, oke, sekarang kita masuk ke input data pengguna. Jadi setelah pesan sambutan, program meminta input dari pengguna yaitu umur, tinggi badan dan berat badan. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, cout, tanda kurang dari, tanda petik 2, masukkan umur. Umur, tahun. Terus titik 2, jangan lupa. Enter. Sekarang sin, tanda lebih dari, umur. Jadi di sini fungsinya sin itu mengambil input umur dari pengguna. Enter lagi. Masukkan cout, tanda kurang dari, masukkan tinggi badan. Tinggi badan dalam satuan sentimeter. Oke, lanjut. Jangan lupa titik 2. Sin lebih dari, tinggi, titik 2, titik koma ya. Jadi fungsinya sin di sini juga sama seperti umur, mengambil input tinggi badan dalam satuan sentimeter. Oke, lanjut. Selanjutnya, cout, kurang dari, titik 2, masukkan berat badan dalam satuan kilogram. Titik 2, enter. Sin lebih dari berat. Titik 2. Jadi untuk input data pengguna seperti ini. Selanjutnya menentukan status pengguna yang akan dibaca sama, bentar. Mungkin itu yang input data pengguna, jadi selanjutnya teman saya akan melanjutkannya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman. Ya, selanjutnya itu menentukan status dewasa atau anak ya. Karena nanti yang akan ditampilkan si customer ini memakai pakaian yang dewasa atau yang anak-anak.
Apa saja inputannya? Nah, sebentar. Nah, untuk menentukan status dewasa atau anak, kita menggunakan if, ya. Tadi kan berdasarkan dari umur ya, dari umur, lalu lebih dari sama dengan, yaitu 18. Oke, selanjutnya kurung kerawal, status. Nah, status ini yang akan menampilkan kalau misalkan eh, customer atau si pengguna itu berumur lebih dari 18 tahun, dia menggunakan ukuran atau pakaian yang ukurannya dewasa. Maka di sini kita ketik dewasa. Selanjutnya, kita masukkan tutup kurung. Lanjut, kita masukkan else. Else ini kecuali, ya. Berarti artinya selain lebih dari 18 tahun, si pengguna ini atau customer ini itu memakai pakaian yang ukurannya untuk anak-anak. Masukkan kurung kerawal lagi, statusnya berarti anak. Anak, anak-anak. Nah, sudah jadi. Selanjutnya itu menentukan ukuran, ya. Menentukan ukuran yang mana berdasarkan tadi apa? Tinggi dan berat badan. Nah, untuk menentukan ukuran berdasarkan tinggi dan berat badan ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Izra. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik. Di sini setelah mengetahui status pengguna, kita akan menentukan ukuran baju yang tepat berdasarkan kombinasi tinggi dan berat badan. Nah, yang untuk pengguna dewasa, pertama Sebentar. kita ketik if buka kurung status sama dengan kutip 2 dewasa. Nah, setelah itu buka kurung kurawal. Nah, jika tinggi lebih dari sama dengan 170 cm dan berat lebih dari sama dengan 90 kg, ukuran baju yang disarankan adalah XXL. Yaitu programnya if tinggi lebih dari sama dengan 170 dan berat lebih dari sama dengan 90. Dan buka kurung kurawal, ukuran sama dengan tanda kutip 2 XXL dalam kurung double extra large. Dan setelah itu titik koma. Nah, setelah itu kita akan menentukan ukuran baju yang XL. Ukuran baju yang XL itu jika tinggi lebih dari sama dengan 170 cm dan berat lebih dari 70 kg. Selanjutnya yaitu codingannya else if buka kurung
tinggi lebih dari sama dengan 170 dan berat lebih dari sama dengan 70. Dan berat lebih dari sama dengan 70. Buka kurung kurawal. Terus enter. Ukuran sama dengan, Sebentar. Oh lihat. tanda kutip 2 XL. Dalam kurung extra large. Dan setelah itu titik koma. Nah, setelah itu kita akan menentukan ukuran baju yang ukuran L, yaitu jika tinggi lebih dari sama dengan 160 cm dan berat lebih dari sama dengan 54 kg. Programnya itu else if buka kurung tinggi lebih dari sama dengan 150 dan 100 berapa? 150 dan 150. berat lebih dari sama dengan 54, Lebih dari 49 54 kg. tingginya kayaknya Tingginya yaitu 60 ya. 160 tingginya. Setelah itu buka kurung kurawal. Ukuran sama dengan tanda ukuran sama dengannya satu aja. Oh, sama dengan 1 ya. Ya, yang atas juga ya. Ya, ukuran sama dengan L dalam kurung large. Setelah itu titik koma. Nah, setelah ini kita akan menentukan ukuran baju yang ukurannya M, yaitu jika tinggi lebih dari sama dengan 150 cm dan berat lebih dari 49 kg. Programnya itu else if tinggi lebih dari sama dengan 150 dan berat lebih dari sama dengan 49. Buka kurung kurawal, ukuran, enter, ukuran sama dengan tanda kutip 2 M dalam kurung medium. Nah, setelah itu kita akan menentukan ukuran yang S, berarti yang selain di atas. Berarti rumusnya else, buka kurung kurawal, nggak pakai if, else, enter, ukuran sama dengan tanda kutip 2 S dalam kurung small. Dan titik koma. Selanjutnya kita akan menentukan untuk pengguna yang anak-anak, yaitu else, buka kurung kurawal, else di depannya tutup kurung tadi. Buka kurung kurawal,
Nah, di sini kita akan menentukan ukuran baju anak-anak yang ukurannya L, yaitu jika tinggi lebih dari sama dengan 120 cm. Rumusnya if buka kurung tinggi lebih dari sama dengan 120 buka kurung kurawal ukuran enter ukuran sama dengan tanda kutip 2 L dalam kurung lalu titik koma. Setelah itu kita akan menentukan ukuran baju anak-anak yang ukurannya M, yaitu jika tinggi lebih dari sama dengan 100 cm. Rumusnya itu else if dalam kurung tinggi lebih dari sama dengan 100 buka kurung kurawal selanjutnya buka kurung kurawal ukuran sama dengan tanda kutip 2 M buka kurung medium titik koma. Nah, selain dari itu semua, selain jika tinggi kurang dari 100 cm, ukuran baju yang disarankan adalah S, yaitu rumusnya else buka kurung kurawal enter ukuran sama dengan tanda kutip 2 S dalam kurung small titik koma. Nah, ini adalah contoh dari menentukan ukuran baju. Selanjutnya kita akan membuat program menampilkan hasil yang akan dijelaskan oleh Zaki. Ya, selanjutnya ini adalah untuk menampilkan hasil. Yang pertama itu kita tulis out, terus tanda kurang dari 2 kali, spasi tanda kutip, tulis status titik 2, spasi, bikin lagi di sebelah tanda kutipnya, kurang dari 2 kali, Kurang dari status, kurang dari lagi, 2 kali lagi, ketikan ENDL, titik komanya jangan lupa. Oke, di bawahnya lagi sama, kita masukkan out juga, kurang dari 2 kali, masukkan tanda kutip, kita tulis ukuran baju yang disarankan. Ukuran baju yang disarankan, titik 2, titik 2, spasi, oke. Titik 2-nya jangan lupa, oke. Terus kita tulis lagi, kurang dari, sebanyak 2 kali, ukuran, kurang dari lagi, NDL lagi, titik koma jangan lupa. Lalu kita masukkan out kembali, kurang dari lagi, 2 kali, masukkan tanda kutip, garis miring, masukkan garis miring T, tutup tutup, terus kurang dari kembali, tambahkan NDL lagi. Titik koma jangan lupa. Oke. Selanjutnya itu out. Ucapan terima kasih. Itu kita kurang dari lagi, tanda kutip. Pilih tanda lebih dari. Dikira-kira saja sekiranya sampai tulisannya di tengah. Oke, stop. Kita tulis terima kasih. Lalu dilanjutkan dengan tanda kurang dari. Oke, setelah itu kita tutup dengan kurang dari, simbol kurang dari, tulis NDL. Selanjutnya ini ada in main. In main ini, fungsi main ini adalah titik masuk program di mana program dimulai dan selesai. Jadi program hanya memanggil fungsi pilihan ukuran baju untuk menjalankan logika pemilihan ukuran baju yang telah dijelaskan sebelumnya. Nanti kita masukkan.
Yang pertama itu inmen kurung kurung kurawal, kita enter, kita ketikkan pilih ukuran baju, ukuran baju, tanda kurung lagi, titik koma jangan lupa, dan terakhir itu return, return spasi nol. Ya, mungkin itu saja. Mungkin yang kurung kurawal terakhir itu yang dua bisa dihapus, Mas Aji. Awas Mas Aji itu di ininya, yang bawahnya lagi, bawahnya return ada kurung besar. Ya mungkin itu saja untuk pembuatan programnya. Selebihnya mungkin kita akan melihat hasilnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita Albani. Silakan, Alban. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari codingan ini. Untuk menjalankan program codingnya, mari kita tunggu sebentar. Ini codingnya sama ya, tetapi hanya berbeda software aja. Oke, di sini udah jalan codingnya sebentar ya. Nah, di sini kita harus masukin umur. Misalnya kita mau masukin umur mungkin anak-anak dulu ya. Anak-anak itu umur 10 tahun misalnya. Berat rata-rata anak umur 10 tahun itu mungkin di kisaran 25 lah ya. Dan ambil tengah-tengahnya. Tinggi badannya, sorry, 25. Duh, 20 cm berat badannya. Ini kita ambil 25, kebalik lagi. Ini di ini keluar ukuran baju yang disarankan adalah S. Gimana kalau kita kita coba yang dewasa sekarang ya. Ini lagi jalan, lagi loading sebentar. Ini udah outputnya sama ya. Ini kita di sini memasukkan umur. Kalau dewasa itu kita anggap ya umur 20 tahun. Tinggi badannya rata-rata 170-an lah ya. 170-an. Berat badannya idealnya tuh di kisaran 65 kali ya. 65 kilo. Di sini kita langsung aja enter. Keluar di sini outputnya tuh ya baju yang disarankan untuk ukuran L. Jadi data yang kita ambil dari codingan ini tuh data data universal ya, data yang rata-rata orang ukurannya rata-rata datanya ngambil dari rata-rata di pokoknya. Dari saya sih cukup penjelasannya, boleh dilanjutkan. Mungkin boleh, Albani. Ini kan kita buktikan ya kalau misalkan valid apa enggaknya. Kalau ini kita pakai saya aja ya, uji Boleh, cobanya. Ya, boleh, saya. boleh, boleh, boleh Mas Apis, boleh. Untuk Berapa Mas? umur coba Umurnya kita tentukan 19. 19. Siap. Yes. Tinggi badannya berapa Mas? Untuk masukan tinggi badan yaitu 170. 170. Dan Mas, berat badannya Mas? Untuk berat badan di antara 60. 60. Kita ambil 60 aja Mas. Ini kita enter Mas buat kita cari tahu berapa ukuran badan Mas Apis. Oh, dapat L Mas. Selamat. Benar, sekali ideal dengan tubuh saya. Oke, di sini saya jadi mau nerangin kalau kita jalanin codingnya. Tapi di codingannya ini kita ngambilnya tuh atau nulisnya tuh nggak sesuai sama yang ada di codingan ya.
dia nanti jadinya akan error nih. Misalnya kita tes tulis tes ya, karena kan tes tidak ada di dalam anuan tidak ada di dalam kata codingan ya. Kita di sini tulis tes ya. Nah, di sini jadi ngacak, ngasal gitu. Jadi hasilnya tuh ngasal. Ini sebuah jadi sebuah kesalahan. Terus kita coba pakai kata lain. Misalnya pakai angka yang tidak masuk akal ya. Bisa yang melampaui juga di umur, misalnya di 100, kan nggak ada orang umur sampai 100 ya. Tinggi badannya itu kita masukin di 200 mungkin, berat badannya kita masukin di kita ratusan aja, kita main di ratusan, 900 gitu, 900 kilo. Ini jadinya 9.000 kilo. ngacak juga ya, jadinya tetap ngacak jadi XXL gitu. Terus statusnya dewasa, padahal ini nggak ada ya dewasa ukurannya kayak gini. Jadi segitu aja sih penjelasan testing kesalahan dari coding kita. Iya, Mantap, mantap. karena emang kita yang Berarti ngambil data-data ideal ya masnya. Ya, Berarti program kali ini kita alhamdulillah ya valid dari program pemilihan ukuran baju kelompok 5. Ya mungkin sekian dari kami. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah hadir untuk menjelaskan program aplikasi pemilihan baju ini, ukuran baju. Kurang lebihnya dari kita, mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.